Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Pemirsa, butuh waktu sekitar 41 hari sejak dilaporkan Polri akhirnya menetapkan pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka. Panji dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari pasal soal ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, hingga penodaan agama. Tidak semua sepakat dengan penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka. Koalisi masyarakat sipil anti pasal penodaan agama menilai lagi-lagi hak warga negara agama dan berkeyakinan diganggu. Mereka yakin penetapan Panji sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi dan disebabkan tekanan kelompok mayoritas. Apa babak berikutnya pasca penetapan Panji? Akankah Panji juga akan menjadi tersangka dalam kasus-kasus dugaan pidana lain yang tengah diselidiki Polri? Inilah kontroversi selengkap Panji masuk jeruji bersama saya, Zilvia Rizky. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dulu jadi tersangka itu ada sebabnya ya. Yang saya sesalkan itu penyebabnya itu. Semestinya tidak ada penyebab itu sehingga beliau jadi tersangka gitu kan. Yang menuduh sesat bukan mereka. Yang memberikan tuduhan itu unsur yang menganggap dirinya punya wewenang. Untuk penangguhan sudah kami sampaikan karena klien kami ini usianya sudah 77 tahun. Yaitu jadi pertimbangan kemanusiaan atau hak asasi manusia yang mendalam. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya terlebih dahulu ada kuasa hukum dari Panji Gumilang, Dodi Haribowo. Kemudian ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habib Rohman. Selanjutnya juga ada Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan. Dan kemudian di sebelah kanan saya ada Wakil Sekjen MUI, Iksan Abdullah. Berikutnya ada mantan santri Al-Zaitun Muhammad Iksan dan juga mantan anggota NII KW9 sekaligus mantan wali santri Al-Zaitun Leni Siregar. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Waalaikumsalam. Saya akan mulai dari Pak Dodi karena klien Anda sudah menjadi tersangka. Rekan Anda tadi Hendra Effendi menyebut bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan. Kenapa sampai menyebut ini adalah tragedi kemanusiaan ketika Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka? Ya. Jadi memang proses pemberkasan di Barreskrim Mabes Polri setelah pemeriksaan yang pertama dilakukan, kemudian ada panggilan yang kedua, kemudian sempat kita minta penundaan yang tadi jadi dijadwalkan tanggal 4 hari Kamis 4 Agustus. Kemudian berubah maju menjadi tanggal 1. Nah itu perjalanan proses ini terlalu cepat. Terlalu cepat, hanya hitungan jam semua proses penyelidikan ini berubah. Jadi dari penyelidikan sudah dari saksi, penyidikan saksi, kemudian ditetapkan tersangka, ditetapkan penangkapan, kemudian ditetapkan penahanan. Oke, pihak Anda merasa begitu cepat karena apa? Karena ada tekanan kah? Kita melihat satu kejanggalan-kejanggalan yang tidak umum. Misalnya? Ya, misalnya ketika proses ini berjalan kan
dalam menentukan ini kan sebetulnya masih bisa ditunda. Ada tahapan BAP pertama, ya kan, dalam penyidikan setelah dinyatakan tersangka. Ada lagi tunda 1 minggu biasanya, 2 minggu ada lagi. Nah ini penundaan itu tidak ada. Jadi Tapi kenapa pihak Anda menginginkan ini ditunda? Bukankah sebaiknya secepat mungkin agar lebih jelas statusnya? Melihat kondisi Syekh Panji, beliau udah hampir 80 tahun usianya, dan waktu itu kita dari awal hadir jam 12.30, masuk ke dalam itu sudah saling berdesak-desakan karena memang ada pembatasan di sana. Terus kemudian diperiksa di Dokes itu hampir 2 jam. Nah, beliau lelah karena beliau ini memang walaupun secara mental kuat, dianggap sehat, tapi tetap selalu didampingi oleh dokter pribadi. Makannya selalu tepat waktu. Baik. Nah itu yang membuat kita ini merasa janggal, kenapa kok tidak ada sedikit kemanusiaan. Oke. Ya kan? Ada perlakuan yang kurang manusiawi begitu, ya, mengingat usia dan kondisi kesehatan betul. Panji. Oke. Ditambah lagi secara psikologis, baru kali ini juga saya ini meriksa kasus penodaan agama, tapi udah seperti mau diperiksanya teroris gitu loh. Kenapa? Ya karena memang setelah ditetapkannya tersangka, mungkin ini prosedur kebijakan dari pihak pimpinan Barreskrim, dan kita hargai itu. Tapi tidak ada konfirmasi satu pasukan lengkap dengan laras panjang semua. Ini ada apa sih? Kita panik semua di sana. Pak Dodi, singkat kata, apakah dari pihak Anda menilai bahwa ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap Panji Gumilang? Tim kami sepakat ini tidak mengatakan ini sebuah kriminalisasi. Jadi memang ini sebuah proses yang harus dijalani dan dihadapi. Sekarang tinggal bagaimana upaya hukum selanjutnya yang akan kita lakukan. Tapi Anda tidak menafikan bahwa karena ada tekanan di luar sana sehingga akhirnya penyidikan atau penyelidikan di awal terkesan terburu-buru? Secara politis iya, kami melihat itu. Secara politis ya, tapi kan lingkup saya ini kan hanya di hukum aja. Pak Iksan, penyidik sudah mengatakan bahwa salah satu yang dijadikan alat bukti itu adalah surat dari MUI. Pak Iksan, tapi sampai saat ini kami tidak tahu ya, surat yang dimaksud itu apakah adalah fatwa MUI, tapi yang kami ketahui memang fatwa MUI ini juga dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Kenapa ini tidak dibuka kepada publik? Fatwa MUI yang sebetulnya akhirnya dijadikan salah satu alat bukti dari penyidik itu, apa isinya Pak Iksan? Ya, Mbak Zilvia, pertama tentu Majelis Ulama Indonesia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Mabes Polri atas kerja keras Mabes Polri, kemudian berhasillah mendinginkan suasana yang selama ini publik digonjang-ganjing dengan kegaduhan yang diciptakan oleh Pak Panji Gumilang. Tentu ini harus kita apresiasi sebagai fungsi Polri dalam mengembalikan suasana yang kondusif. Berharap juga Majelis Ulama Indonesia pasca ini kita semua bersabar bagaimana kemudian proses-proses hukum ke depan itu berjalan dengan baik dan semua masyarakat wajib memberi kesempatan. Artinya tidak lagi melakukan demo-demo dan lain-lain. Itu satu hal. Yang kedua, tentu saya mendengar sendiri tadi dari penasihat hukum, tentu juga karena kita sesama Muslim, ya kita mengharapkan sekali bahwa Pak Panji Gumilang nanti bisa menyadari dan mohon maaf kepada umat apabila memang itu dianggap sesuatu yang keliru. Nah, saya kira itu hal yang lazim ya. Sesama Muslim kita, jangankan sesama Muslim bersaudara ya. Dengan saudara kita yang lain pun kita tentu empati dengan adanya musibah seperti ini. Dan mengenai fatwa, saya kira sudah tepat bahwa Majelis Ulama Indonesia menyerahkan fatwa itu kepada pemohonnya atau muftahtih.
Jadi karena fatwa itu dimohon oleh Mabes Polri, maka kami sampaikan kepada pemohon yaitu Mabes Polri. Apa isinya tentu bagian dari hal yang penting dalam persoalan yang saat ini diperdebatkan. Sehingga secara etik tentu kami tidak bisa membuka di area ini, di kesempatan ini, apa isinya. Tetapi nanti akan saya coba, paling tidak bayangan-bayangannya saja ya. Tetapi yang jelas begini, fatwa itu sebenarnya kan suatu produk dari Majelis Ulama Indonesia berupa pandangan keagamaan yang orang boleh terikat atau tidak. Namanya fatwa, anjuran. Tetapi manakala fatwa ini kemudian dijadikan alat bukti dan itu pro justisia dan ditetapkan oleh pengadilan nanti, apabila itu nanti terbukti, maka itu akan menjadi hukum yang mengikat siapapun. Nah, inilah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi untuk saat ini apabila belum ditetapkan secara proses justisia dan hanya jadi alat bukti, tentu belum mengikat. Nah, jadi dan itu kewenangan penyidik ingin menggunakannya atau tidak? Ya, ingin menggunakan atau tidak. Jadi tidak ada masalah. Nah, apa isinya? Saya kira publik sudah tahu semua. Satu diantaranya apa yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang bahwa Tuhan tidak mengerti bahasa Indramayu. Nah, ini artinya mendelegitimasi kekuasaan dan kewenangan Tuhan yang maha kuasa, yang azza wa jalla, yang maha segalanya. Jadi Tuhan jangankan bahasa Indramayu, bahasa semut pun pasti paham. Nah, ini yang mungkin melukai perasaan umat Islam. Dan ini bukan lagi pendapat, tetapi ini adalah penyimpangan. Kalau pendapat boleh. Baik. MUI menilai itu sebagai penyimpangan. Tapi saya ingin tanya kepada Setara Institut. Kalau MUI menilai pernyataan-pernyataan Panji Gumilang itu diantaranya adalah penyimpangan, kemudian tadi mengatakan bahwa penetapan tersangka Panji itu justru membuat kondisi menjadi lebih dingin. Kalau Setara Institut menilainya bagaimana? Apakah ini berhasil untuk membuat kondisi lebih kondusif atau justru memunculkan masalah baru? Terima kasih Mbak Sylvia. Saya kira satu yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Ihsan adalah soal beliau berharap agar Panji Gumilang, PG ini meminta maaf kepada umat Islam dan umat Islam konteksnya tentu saja harus memaafkan. Konteksnya kan memaafkan itu sesuatu yang biasa. Itu satu situasi yang sebenarnya ideal. Maksud saya, soal penodaan agama, ya harusnya dikembalikan pada mekanisme kultural semacam itu. Letakkan saja perdebatan soal perbedaan tafsir, perbedaan interpretasi, perbedaan keyakinan, termasuk di ruang-ruang publik, ya letakkan saja pada ruang-ruang keagamaan. Jangan kemudian membawa negara sebagai dalam tanda petik wasit yang curang gitu. Karena banyak hal sebenarnya yang ditunggu publik. Tadi Mbak Sylvia sudah memberikan pengantar yang baik kepada kita semua bahwa persoalan hukum yang berkaitan dengan Al-Zaitun kan banyak. Memang kemudian kalau kita cek dalam trennya, pattern yang berlangsung selama ini, pasal paling mudah untuk kemudian melakukan, saya gunakan saja istilah kriminalisasi terhadap orang, kalau kita melihat data, itu adalah pasal penodaan agama. Data menunjukkan bahwa sejak 55 sampai 2022 itu terjadi 187 kasus penodaan agama dan sebagian besar itu menggunakan trial by mob, tekanan massa. Ada tekanan publik di Jadi situ. tekanan publik itu memang menjadi bagian yang sebenarnya kalau kita cek data itu bagian tak terpisahkan dari penggunaan pasal penodaan agama. Jadi konteksnya saya kira kalau kepolisian kemudian masuk menggunakan pintu penodaan agama, itu pintu yang saya menyebutnya sebagai pintu yang curang sebenarnya. Pintu yang curang. Iya. Bang Halil, dalam rilis Setara Institut mengatakan bahwa penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka ini membuktikan pemerintahan Presiden Jokowi melayani selera dan sentimen politik kelompok konservatif di tahun politik. Maksudnya bagaimana? Kelompok konservatifnya siapa dan kaitan dengan tahun politiknya apa? Iya, kalau kita cek tren ya, saya nggak tahu nih Pak Ihsan ini MUI itu seperti kalau dari ini ya, dari tindakan politiknya itu bau politiknya lebih kental.
Tindakan siapa? MUI? MUI salah satunya, demo-demo itu dari kelompok-kelompok, dan yang demo Kemenak kan juga kelompok-kelompok yang sebenarnya secara keagamaan itu bisa kita kategorikan konservatif. Makanya Setara selalu mengingatkan bahwa proses semacam ini itu akan menjadi alat konsolidasi bagi kelompok-kelompok konservatif, apalagi menjalankan politik ini. Tujuannya apa kalau kaitannya dengan tahun politik? Konsolidasi, tentu saja konsolidasi. Kan untuk konsolidasi aktor itu dibutuhkan isu kan. Nah, isu penodaan agama itu merupakan alat konsolidasi yang sangat selama ini dipakai ya untuk kepentingan politik. Ya kita tahu dalam politik elektoral itu selalu ada free rider, ya kan. Penumpang gelap itu yang kemudian memanfaatkan isu ini untuk konsolidasi. Itulah kenapa mereka demo dan seterusnya. Karena kalau sebenarnya merujuk pada proses-proses yang sedang berlangsung, pelabelan secara politik itu lebih awal dibandingkan proses penegakan hukum sendiri. Ya kita tahu misalnya di pemerintah kabupaten di Indramayu, kemudian di provinsi Jawa Barat, labeling politiknya itu lebih awal daripada proses penegakan hukumnya. Misalnya jadi muatan politisnya begitu kental ya dalam kasus Panji Gumilang. Pak Iksan, tanggapannya seperti apa? Bahkan kelompok konservatif yang dimaksud oleh Setara Institute salah satunya adalah MUI. Ya, itu kan pengamatan Setara itu sah saja. Artinya kan begini, bukan try by move, tapi justru publik itu tertekan. Ini artinya publik itu sehat akal pikiran dan pemahaman keagamaannya. Ketika ada lontaran yang menyinggung perasaan yang segitu banyak orang, maka dia bereaksi. Itu bukan tekanan publik, tapi Panji Gumilang menekan sentimen publik. Nah, ini sehingga publiknya bereaksi, itu wajar. Sehingga publik bereaksi. Tetapi ketika tidak ada semacam tekanan atau sesuatu yang menyinggung, nggak mungkin lah publik itu kemudian bereaksi. Nah, kita tes on the water ya. Publik itu tertekan itu karena apa? Jadi jangan kemudian publiknya yang disalahkan karena dia melakukan reaksi. Ini kan reaksi, ini kan karena aksi. Sumbernya dari Panji Gumilang. Sumbernya dari Panji Gumilang. Nah, ini harus Setara harus paham itu. Konteksnya saya kira Mbak Sylvia bukan soal kita menyalahkan publik, bukan. Jadi ada proses yang secara curang diklaim sebagai penegakan hukum yang sebenarnya itu bukan penegakan hukum. Karena labeling politik itu di awal. Kalau kita misalnya masuk kita bisa Setara apa tanggung jawab kalau kemudian terekskalasi menjadi luas dan chaos. Problem. Jadi gini. Selalu begitu memang. Boleh ngomong dikit ya? Oke. Bang Habib, saya akan persilakan kepada Anda. Waktunya akan panjang nanti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Nanti DPR. Sebagian menilai bahwa penetapan tersangka Panji Gumilang sudah tepat, tapi sebagian lainnya menilai ini kental dengan muatan politis di tahun politik. Bang Habib? Ya, jadi mungkin kita perlu menegaskan ini bukan kriminalisasi ya, karena pasal 156A itu masih eksis soal penodaan agama, dan di KUHP yang baru juga tetap ada. Kenapa dianggap penting perdebatannya waktu itu adalah bahwa sebagian besar masyarakat kita ini kan religius dan sangat sensitif soal keyakinan agamanya. Apabila tersinggung maka bisa menimbulkan ketidaktertiban sosial. Masyarakat akan mencari cara penyelesaiannya sendiri kalau soal-soal tersebut tidak diurus oleh negara, ya, lalu diwasiti oleh negara, ya, lalu diselesaikan secara hukum. Makanya itu namanya prosesnya secara hukum. Jadi itulah alasan kenapa pasal 1 penodaan agama, ya, saya lupa nomornya di KUHP yang baru masih pasal ada. 300. Lalu sudah tidak ada. Ya, soal MUI yang menjadi rujukan, ya kan? Itu juga praktek yang memang selama ini dilakukan. Ini ingat di berbagai kasus ya, bukan hanya MUI, ya, tapi organisasi agama yang terkait. Karena kan kepolisian itu ya pasti
memiliki keterbatasan untuk menafsirkan ini masuk ke ranah penodaan agama atau bukan. Kalau agama Islam itu MUI, misalnya Kristen ada persekutuan gereja dan lain sebagainya yang akan menjadi rujukan. Kita ingat misalnya perkara Al-Maidah ya, Al-Maidah itu juga yang dijadi rujukan adalah fatwa MUI. Polisi baru bisa bergerak setelah MUI mengeluarkan yang disebut fatwa. Kasus-kasus lain yang juga seperti itu. Ya, Muzadek. Sehingga yang Muzadek macam-macam, ada Lia Eden kalau nggak salah ya. Okay. Nah, sehingga menurut saya ya kita jangan takut juga dengan proses hukum. Ya, itu bukan the end of the world. Betul. Hukum kita juga menjamin hak membela diri bagi orang yang dijadikan tersangka. Terlebih sekarang ada lagi yang namanya konsep restoratif justice. Ya, restoratif justice ini ada di setiap tingkat pemeriksaan. Betul. Mulai dari di kepolisian, di penuntutan, bahkan di di persidangan ada yang namanya konsep restoratif justice. Sehingga kita bisa mengurangi resiko terjadinya benturan di masyarakat. Kita tahu kemarin sekian ribu orang ya kan mendemo dengan pendapat A, sekian ribu orang mendemo yang sebaliknya. Ya, saya pikir ya sudah paling tepat dilakukan proses hukum. Betul. Ya, dan buktinya dasarnya juga ada, bukannya nggak ada. Tadi seperti dikatakan oleh Ustadz Iksan ya, ada pernyataan-pernyataan yang menurut banyak orang itu juga memang ya membuat kita bukan bingung, heran ya, kita juga ya pernyataan yang nggak umum lah. Makanya ditanyakan ke ulama kan ya. Baik. Jadi Bang Habib, Anda tidak melihat ini ada muatan politis yang terkait dengan tahun politik? Politis itu saya pikir susah. Kalau kita ini kan soal hukum dinilai dengan asumsi-asumsi, ukurannya seperti apa. Ya kita tentu tidak boleh melarang orang berasumsi, ya kan? Tapi kan nanti hukum ini kan bicara soal pembuktian, soal kecukupan alat bukti. Kita kawal saja. Jadi ya, memang bagusnya perkara ini kita kawal daripada dijadi bola saja. liar, selesaikan secara hukum saja begitu ya. Kurang lebih hukum begitu. menjadi wasit ya. Saya ingin tanya pendapat dari kacamata orang yang pernah berada di Al Zaitun. Ada Mas Iksan di sini dan juga Mbak Leni. Kalau Mas Iksan, Anda kan pernah bilang sebelumnya bahwa gonjang-ganjing Panji Gumilang ini meresahkan bagi alumni, santri, bagi alumni juga. Kalau setelah ada penetapan tersangka Panji, menurut Anda ini justru akan jauh lebih baik atau akan tetap saja polemik itu akan terus bergulir? Untuk langkah pertama ini penetapan penistaan agama, ya ini udah langkah yang awal yang bagus. Tapi dari pertama saya sekolah di sana, dari tahun 2002, 2012, kemarin tahun 2017 sampai hari ini, setiap muncul kasusnya AS Panji Gumilang itu selalu muncul ke publik tentang isu NII. Itu yang sebenarnya yang kami harapkan untuk dibongkar oleh negara. Ini apakah itu pasalnya makar kayak gitu. Karena kalau cuma sebatas di penodaan agama atau penistaan agama ini, saya yakin nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan ini akan terulang lagi. Korbannya kami lagi, alumni, kayak gitu. Terstigma lagi. Terstigma lagi. Mbak Leni setuju jangan berhenti hanya di penodaan agamanya saja, tapi justru bongkar, betul atau tidak NI-nya itu di Al Zaitun? Iya, betul. Kenapa Mbak itu harus diselesaikan saat ini juga? Ya karena sudah berlarut-larut ya, sudah berpuluh tahun juga kan. Ini juga memang sudah, tidak bisa dilepaskan gitu bahwa spiritnya Panji Gumilang itu memang spiritnya NII KW 9 gitu. Jadi itu memang kalau misalnya ada keanehan-keanehan, penyimpangan-penyimpangan itu karena memang kami pun di dalam dulu merasakan demikian gitu. Lebih aneh lagi bahkan laki-laki dan perempuan itu dinikahkan itu tanpa wali. Padahal dia masih punya ayah. Kalau perempuan kan di Islam itu kan harus dengan ayah kandungnya gitu. Itu yang sudah terasa penyimpangan-penyimpangan itu. Iya. Dengan Panji Gumilang sebagai tersangka, menurut Anda aktivitas NII di Al Zaitun akan tetap berjalan atau justru akan vakum?
aktivitas NII itu bukan di dalam Al Zaitun, tapi ada di tengah-tengah masyarakat. Dan apakah itu akan berhenti dengan penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka? Tidak juga. Jadi saya dapat informasi juga dari teman-teman gitu yang masih aktif di dalam itu juga memang masih menghimpun dana gitu. Justru dengan ditahannya imam mereka itu, pemimpin mereka itu, mereka berusaha lebih gencar lagi untuk menjalankan program gitu. Infak-infaknya termasuk salah satunya Jamas itu yang jalan menuju masyarakat sejahtera. Sebelumnya itu adalah Jahe menanam masjid itu. Membangun masjid. Kepanjangannya. Oke. Kalau imamnya sudah tidak ada, disetorkan kepada siapa dana-dana itu? Ya mungkin ada regenerasi restrukturisasi tentunya ya. Jadi walaupun imamnya ditahan itu tidak juga tidak juga berarti program berhenti gitu. Jadi bisa saja kalau komunikasi kan lebih mudah. Tidak serta-merta menghentikan aktivitas NII ya. Sebetulnya dari pihak sini merasa masih banyak PR. Jadi penetapan tersangka Panji Gumilang itu mungkin hanya pintu masuk. Bagaimana dengan kasus-kasus lainnya? Kita akan bahas lagi pemirsa usai jeda. Saya sampai hari ini tidak pernah merasa melanggar hukum. Saya tidak pernah menistakan agama. Tapi kalau ditanya, ya saya bilang saya tidak pernah menistakan agama. Apalagi itu agama saya, agama orang lain saja tidak pernah saya nistakan. Bagaimana sesat saya ini takut sesatan? Tidak ada. Saya tidak pernah mengatakan orang lain sesat, saya benar. Nah, berikan hak juga, jangan disesatkan saya. Undang-undang dasar kita ini memberikan kebebasan menjalankan agamanya dan keyakinannya dan kepercayaannya. Jangan ngomong agama terus, Mas. Agama itu sudah selesai. Baik, Bang Halil, saya kembali kepada Anda. Kalau tadi Panji Gumilang mengatakan Undang-Undang Dasar kita membebaskan untuk menjalankan agama, keyakinan, dan kepercayaan. Tapi sebagian menilai bahwa apa yang dilakukan Panji itu bisa menimbulkan keresahan, kegaduhan, permusuhan, kebencian. Bagaimana Bang Halil? Ya, itu yang selalu dipakai untuk dasar penggunaan pasal penodaan agama. Karena kalau sebenarnya kita kembali ke Undang-Undang Dasar, di pasal 29 ayat 2 kan tegas, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bukan hanya memeluk agama yang dijamin secara perorangan oleh konstitusi, bahkan beribadah sekalipun. Maka kalau ada dispute di wilayah-wilayah publik yang berkaitan dengan tafsir atau pembaruan, cara pandang baru, silakan ormas-ormas, tokoh-tokoh agama, silakan berdiskusi di wilayah itu. Jadi menempuh jalur tabayun begitu ya? Daripada kemudian seakan-akan menggunakan penegakan hukum penodaan agama dan kemudian dipakai buat memberantas, menghabisi, mengkriminalisasi, mendiskriminasi, mengeksklusi yang baru-baru itu. Saya kira itu wilayahnya. Dan kalau kita rujuk misalnya secara universal, internasional, Komisi Tinggi HAM PBB itu sudah mendorong negara-negara anggotanya yang demokratis untuk menghapus pasal penodaan agama. Dan itu saya kira berlaku juga untuk Indonesia sebagai bagian dari anggota negara-negara beradab. Perbedaan pendapat itu sah, tetapi yang tidak boleh itu adalah penyimpangan. Itu harus diamputasi. Karena kalau penyimpangan dibiarkan, itu akan membangun satu produk yang namanya kegaduhan yang berekskalasi luas, dan ini gagal setara di situ ngawal kalau sampai kayak gitu. Setara itu justru harus berfungsi mengamankan semua kepentingan negara dan masyarakat ikut serta di dalamnya. Jadi kalau orang berpendapat sebebas-bebasnya, tidak ada koridor, tidak ada batasan, yang terjadi gaduh. Dan bernegara itu yang tidak boleh berkonstitusi, negara hadir di sana bagian dari berhukum untuk gitu. mengurai, Jadi untuk mengurai jangan sampai kegaduhan itu berekskalasi luas. Nih, justru kalau menurut kita ya bahwa kegaduhan ini diawali oleh oleh tanggapan-tanggapan, persepsi-persepsi di luar sana. Kalau nggak ada pernyataan yang menggaduhkan, apa ada reaksi? Awal pertama kali muncul video-video kan udah terjadi di 2016 yang lalu, dan itu aman-aman aja sampai hari ini. Ya, karena jadi mungkin belum menurut saya juga pers juga berkontribusi
Ya kan, ini bisa dibilang trial by the press. Jadi kegaduhan ini muncul karena ada tanggapan Misalnya satu poin ya, yang coba kita ini. Betul. Nuansa politiknya kuat sekali. Misalnya ya ada poin dalam tanda petik kesesatan Panji Gumilang yang dituduhkan karena dia menyebut Indonesia tanah yang suci, itu bunyi. Jangan mengatakan Anda bukan wilayah yang setara. Sesat atau tidak itu wilayahnya agama. Nah, biarkan nanti prosesnya dibuka di pengadilan. Benar. Maksud saya prosesnya dibuka di pengadilan. Ini kan udah proses hukum. Di pers itu kan di pengadilan. Beredar itu seakan-akan ini yang mau saya luruskan sebagai bagian dari pendidikan publik. Indonesia tanah suci itu bunyi stansa ketiga Indonesia Raya, itu poinnya. Jadi tapi mungkin yang itu yang disesat. Tapi statement itu sebenarnya diucapkan bukan untuk ke publik juga, itu diucapkan kalau ke pengikutnya NII, Pak. Itu Masjid Rahmatan itu beneran itu dijadiin Ka'bah oleh mereka. Enggak, maksud saya bukan wilayah saya ingin merujuk pada misalnya statement Kepala BNPT, Jenderal Niko itu mengatakan bahwa soal NII, kita tidak bisa menghakimi sejarah di konteks Al-Zaitun. Maka dalam konteks itu sebenarnya ya Al-Zaitun itu dalam perkembangan kontemporer mestinya ditempatkan sebagai bagian dari proyek deradikalisasi dan itu menunjukkan keberhasilan sebenarnya dalam konteks itu. Kalau kita mau bicara jujur ya, berkaitan dengan bagaimana berkembangnya NII di sana. Dikatakan berhasil, tapi masih berjalan programnya gimana coba? Ini juga saya bacakan ya sebentar ya. Ini ada info terbaru bahwa, BNPT itu negara. Programnya itu masih berjalan. Assalamualaikum, bismillah sahabat-sahabat, pelunasan Jammas Juli 2023 masih diberikan waktu pelunasan sampai hari ini yang akan kita selesaikan sesuai hasil bulan Juni 2023. As-Sabik masih kurang 9.800.000. Ayo sahabat, kita perjuangkan bersama, kita bela program dan pimpinan kita yang sekarang sedang dipanggil Bareskrim. Siapa coba yang dipanggil Bareskrim? Kita dukung dengan pelunasan program Jammas. Berarti Mbak Leni, Anda intinya berjalan. ingin mengatakan bahwa Anda sebagai mantan orang dalam itu memang merasakan yang namanya penyimpangan, penodaan agama itu Anda merasakan dan mengalami sendiri. Iya, fatal kan dong, dinikahkan tanpa wali gitu, padahal bapaknya masih ada. Gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar perbedaan cara beragama, cara berkeyakinan. Itu sudah berlangsung lama dan ini harus diusut gitu loh, harus dituntaskan sampai ke akarnya. Itu pintu supaya masuk buahnya yang itu mestinya negara lakukan. Gitu. Mestinya negara lakukan. Fokuslah di situ, buatlah laporan tentang itu. Ada tindak pidana yang sedang dikerjakan, Pak. Mentersangkakan orang, ya kan, secara media sosial, tapi secara hukumnya belum tersangka. Kan sudah melalui penistaan agama ini kan sudah dilakukan prosesnya melalui. Iya, maksud saya sekarang ini, jangan dulu divonis dia bersalah. Sebelum hukum ini berjalan. Oh, tidak, Pak. Itu maksud kan Pak Dodi ada framing kepada Panji Gumilang ya. Tapi media sosial kan selalu. Begini, Mbak lebih Zulfia, dulu. ini kan yang namanya hukum kita itu kan presumption of innocence. Ini bagian dari proses. Dan tadi disampaikan oleh Pak sedang Habib, berjalan. Ya, tidak berakhir di sini. Masih banyak upaya-upaya hukum dan setelah ini pun masih ada proses yang namanya pelimpahan. Tapi kan kekosongan hukumnya ini, Pak, kekosongan hukumnya ini kan ada bahwa keadilan hari ini adalah keadilan netizen. Ya tidak dong. Jangan gitu. Berarti Anda nggak percaya dengan lembaga publik. Jadi kalau soal tuduhan politis ya itu sulit sekali kita mencari argumentasinya. Kenapa? Karena persoalan-persoalan seperti ini selalu ada. Betul. Bukan hanya kali ini dan sudah banyak sekali yang dilakukan penegakan hukum oleh kepolisian. Nggak ada kaitannya juga akhirnya dengan politik ya, terbukti apa Mossadegh, Ahmad Mossadegh, alias Edan, apalagi macam-macam kece. Itu sudah semua bisa terbukti karena kan perangkatnya ada. Ini kan dulu bentar. Nah, sementara tadi teman-teman apa yang disampaikan Mbak Leni sampai tadi kan sepakat bisa masuk dari situ soal pidananya. Nah, memang proses pidana itu juga nggak selesai di sini. Masih bisa bertambah pasal lagi ya kan? Ya itu usulan seperti itu kita sampaikan ke penyidik gitu kan ya. Bukan berarti proses yang ada sekarang kita negasikan yang itu yang lebih konkret. Ya nggak apa-apa berjalan juga, yang ini tetap berjalan. Arswendo menghina Nabi Muhammad, jelas dihina dan itu diproses. Ya kan? Ahok jelas dia menyebutkan Al-Baqarah, Al-Maidah. Itu jelas. Kemarin saya mendampingi dari siang sampai tengah malam, tidak ada satupun pertanyaan tentang penistaan agama.
Ditanyakan saja Pak. Nah, itu hak didik gitu loh. Pak Dodi, itu saya ingin belum. menambahkan satu hal. Jadi Data menunjukkan di mana penodaan? Kita sebagai lawyer belum paham yang mana yang dianggap kami penodaan. itu menunjukkan di soal penggunaan pasal penodaan agama, 35 kasus penodaan agama yang tanpa tekanan massa itu bebas. Yang tanpa tekanan Yang massa mana itu- yang tidak yang bebas? banyak. Jadi ada Coba dibuktikan dulu, yang mana yang bebas? Enggak, ada 180. Bukan yang mana yang bebas? Misalnya ya, Ah. kasus asmara yang kan ada kasus asmara di Solo itu kena pasal penodaan agama. Jadi ada dua sejoli, satu tidak mau diputus, yang satunya ingin putus gitu. Ini beda agama. Kemudian yang tidak mau diputus itu datang ke kosnya dan dia marah-marah. Dan kemudian dia nyenggol. Ada kebutuhan Itu masyarakat. penodaan agamanya di mana? Ada Kita suci yang disenggol. Setara nggak boleh menghakimi itu penodaan agama. Maksudnya Bukan belum menghakimi tentu penodaan dibebaskan. agama itu adalah ulama. Itu dilaporkan oleh orang tua si Ya. korban. Jadi marah-marah, senggol, Al-Quran jatuh sobek. Ya. Kemudian dilaporkan penodaan agama. Oke. Tapi karena tidak ada tekanan massa, Nah. bebas Jadi saja. parameternya Iya. mungkin Maksudnya kan nggak itu. bebasnya belum Kebetulan tentu aja kalau nggak ada tidak ada tekanan tekanan massa. tapi mungkin Tapi buktinya begini, nggak Bang ada Habib, nggak ada begini, fatwa dari saya clearkan dulu. mahkamah. Pertanyaannya, Bang Habib, kasus. Ya, sebetulnya yang berwenang untuk menentukan ini sesat atau tidak, menyimpang atau tidak siapa? MUI kalau Islam. Yaitu MUI. pandangan keagamaan. Pandangan Dan keagamaan. yang keliru itu kan sebenarnya aparat penegak hukum. Kalau kita mengacu kepada undang-undang tentang hierarki peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan kan fatwa MUI sebenarnya kan bukan. Nah ini yang keliru, bukan salah. ini yang Salah. keliru nih. Kenapa Keliru Pak fatal nih, ini dengerin ya, anak muda ya, dengerin. Tadi saya udah katakan, karena Polri itu bukan wilayah keagamaan, dia tepat dong minta pandangan dari Majelis Ulama Indonesia. Betul, saya setuju Sebentar dulu, sampai di situ jelas. Nah, tadi saya katakan, setelah diberikan pandangan keagamaan atau fatwa yang dikenal, kan tidak otomatis menjadi hukum. Betul, Pak Tapi Ihsan. ketika dia Dalam dijadikan, konteks itu, dengerin MUI dulu, tidak salah. saya mau ngomong, dengerin dulu. Dalam konteks Supaya Anda itu, jelas MUI ya, tidak salah. supaya jelas. Ketika dia kemudian menjadi pro justisia sebagai alat bukti, itu baru hukum. Oke. Jadi gini, Nah, itu. ya begitu juga misalnya kasus ujaran, Ya. ujaran menilai ujaran orang. Betul. Polisi panggil ahli bahasa, Ya. ahli komunikasi, Ya. ya ahli budaya Ya. untuk memperkaya Iya. ya proses penyidikan tersebut dan itu Betul. nantinya juga jadi alat bukti, Alat Pak. bukti. Jadi karena orang-orang itu kan bersaksi di betul. penyidikan, di persidangan. Ya. Jadi fatwa MUI memang bukan satu-satunya, begitu kan ya? Dan Oke. tidak perlu masuk dalam tata perundangan juga memang. Kita juga tidak ingin dimasukkan dalam tata Yang perundangan. keliru aparatnya, Tetapi menurut kemudian Ya keliru aparatnya, Nggak, oke. keliru. Tidak akan keliru. Kita biarkan saja pendapatnya seperti itu. Tapi Justru begini, aparat menilai Aparat sesuatu dengan bertanya kepada orang yang ahlinya. Ahlinya, nggak Kalau keliru. misalnya ada soal dua ujaran. pasal lain ya, selain pasal penodaan Ya, agama, ya. saya ingin bahas. Ada pasal 45 ayat 2, mungkin Ayat bisa 3. ditampilkan Ya, ya itu grafisnya biar menyebarkan kebencian. pemirsa lebih mengerti lagi. Pasal 45A Informasi ayat 2, berdasarkan junto punya. pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu soal menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian, permusuhan berdasarkan sara. Kemudian ada juga pasal 14 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana soal larangan menyebarkan berita bohong. Kalau menurut Setara, dua pasal yang lain sudah tepat, tidak ada masalah kalau dua pasal ini yang dikenakan kepada Panji selain penodaan agamanya? Undang-undang ITE juga problematik sebenarnya kalau kita lihat tren. Jadi yang tadi saya sebut 187 kasus itu combine tuh, ada yang pasal 156A gitu ya, KUHP, ada yang ITE. Jadi PNPS 165 itu dan Undang-Undang ITE sama-sama berkontribusi bagi melonjaknya angka penodaan agama, kasus penodaan agama di dua periode terakhir saya kira. Ini dua pasal yang paling Dan berkontribusi. faktanya di dalam Al Zaitun Movie dan Al Zaitun Official bukan Syekh Panji yang melakukan perekaman dan bukan Syekh Panji juga yang upload, yang menyebarkan. Dan sudah diakui bahwa akun itu ada akun milik saksi yang lain yang kemarin sudah diperiksa sebagai saksi. Diakui itu.
Jadi itu juga nggak Jadi bisa. ada mengatakan klien Anda Bang tidak Habib membuat menyebarkan undang-undang, gitu ya. coba. Tapi Sebagai pembuat undang-undang, Bang Habib, Itu bukan dia yang melakukan itu. ITE, penodaan agama itu sering Itu menjadi faktanya. pasal yang sering dipermasalahkan dan Ya. sering dianggap pasal yang paling mudah untuk mengkriminalisasi Bentar. orang. Jadi ada Undang-Undang 146 Peraturan Hukum Pidana menyebarkan berita bohong. Lalu Undang-Undang ITE. Dua-dua pasal ini kita lakukan reformulasi ya, kita perbaikan karena penerapannya memang banyak dikritik ya selama ini dianggap tidak jelas aturannya. Tapi gini. Pasal 14 itu menyebarkan berita bohong, perubahannya di KUHP yang baru adalah akibatnya. Kalau menimbulkan kerusuhan. Ya. Kebencian. Nah kalau yang fisik, sementara kebanyakan ya pasal tersebut digunakan ya, yang disebut kegaduhannya itu tidak jelas. Ya. Ya, debat di media sosial dan lain sebagainya itu. Nah ini yang berlaku saat ini. 146 kan masih berlaku saat ini. Jadi baru 2,5 tahun lagi kita pakai formulasi yang baru. Kegaduhan itu disebut diganti dengan istilah kerusuhan. Kalau kerusuhan itu harus fisik. Oke, jadi indikatornya lebih jelas. Iya, harus jelas. Oke. Kalau itu diterapkan sekarang ya kita nggak bisa nggak bisa mengelak ya. Oke. Karena memang masih berlaku. Oke. Selain 3 pasal itu, Panji Gumilang ini menghadapi juga berbagai laporan-laporan lainnya dan ada kasus dugaan tindak pidana lain yang sedang diselidiki seperti TPPU, kemudian penyalahgunaan dana BOS, zakat, pemalsuan dokumen dan sebagainya. Nanti kita akan bahas termasuk bagaimana nasib para santri di Al Zaitun sesaat lagi pemirsa. Pemirsa, sudah ada tanggapan dari pemerintah bahwa nantinya nasib dari para santri atau pengelolaan Ponpes Al Zaitun ini akan dikelola oleh pemerintah, yaitu Kementerian Agama. Mas Iksan, kalau menurut Anda, kalau nanti dikelola oleh Kementerian Agama, apakah orang-orang di dalam Al Zaitun yang merupakan katakanlah orang-orang Panji itu bisa kooperatif? Tentu bisa. Selain keluarganya. Gitu. Kalau yang lain insya Allah tuh masih bisa kooperatif. Apalagi guru-guru yang mengajar di sana, mereka tuh lebih dinamis lah. Maksudnya mereka masih mau ikutin. Karena menurut saya tuh beberapa sahabat saya juga di sana karena nggak punya pilihan aja. Jadi harus mengajar di sana karena orang tuanya udah terlanjur NII. Habis itu dia mau keluar juga nggak tahu arah hidupnya kayak mana sekarang kayak gitu. Karena lulus dari pesantren ya nggak bisa kemana-mana. Oke. Gitu. Kalau memisahkan Al Zaitun dari Panji Gumilang secara fisik bisa, tapi kalau secara ideologi? Ya itu kan strateginya pemerintah, gimana cara memisahkan Syekh Panji Gumilang dengan ideologi pengikutnya itu. Gitu. Sampai hari ini walaupun mereka tuh beberapa pejabat datang ke sana, mereka justru katanya lebih nasionalis dibanding orang-orang yang di luar, nyanyi lagu Indonesia Raya aja sampai 3 stanza, ya itu kan semuanya kamuflase aja. Orang datang ke sana itu cuma melihat etalase aja. Itu etalase aja, pajangan aja kayak gitu. Apapun komentar. Jadi gini ya, ada 2 pejabat yang akan datang ke Al Zaitun. Hati-hati loh. Iya betul. Ya, satu itu buat tepuk tangan, buat bahan tepuk tangan buat para pengikut seperti Ibu Leni dulu. Ibaratnya bahwa menunjukkan bahwa pejabat ini udah berhasil masuk ke kita. Itu narasi yang kita kayak gitu. Yang kedua ya simbiosis mutualisme. Kayak gitu aja, simbiosis mutualisme misalnya partai tertentu atau public figure tertentu kayak gitu. Oke, tapi Anda yakin ini masih bisa dikelola, diselamatkan gitu ya oleh pemerintah, bisa ya? Betul. Oke. Mbak Leni? Jadi sebenarnya kalau permasalahan yang paling besarnya itu di teritorial atau di NII KW9-nya itu loh Mbak. Jadi memang bolehlah dikatakan ini penistaan agama ini sebagai titik awal gitu ya. Karena memang kami juga memandangnya ini spiritnya memang masih spirit NII KW9 gitu. Tapi yang sangat mencemaskan gitu ya, karena saya sudah 21 tahun di sana jadi orang dalam, itu praktek-praktek program yang dilaksanakan di sana itu yang masih berlangsung sampai saat ini itu adalah praktek perbudakan pada dasarnya gitu, dengan modus NII KW9, karena umat-umat itu masih menganggap ini kita masih berprogram untuk NII KW9.
Tapi pada kenyataannya kan yang kita ketahui, kenapa kita tidak merasakan susah sama-sama gitu. Dengan bukti-bukti yang dilontarkan sama Menko Polhukam bahwa sertifikat-sertifikat tanah atas nama anak-anaknya itu begitu banyak gitu loh. Sedangkan kami tuh kayak dipencet gitu loh, Mbak. Dengan infak-infak yang ditargetkan. Anda mengatakan ada praktik perbudakan. Apakah bukti yang waktu itu pernah Mbak Leni bawa juga ke kontroversi, ada bukti transfer infak, surat tugas pembinaan dana BOS dari rekening yayasan ke rekening pribadi Panji Gumilang, bukti itu Anda serahkan juga tidak ke penyidik supaya ini tidak menjadi tuduhan kosong saja? Ada. Saya sudah pernah sampaikan juga gitu ya, bahwa itu ada satu bukti transfer saya gitu, Jamas itu 3 juta rupiah itu, jadi memang gimana nggak dibilang pemerasan ya, karena dari 20 juta targetnya sebelumnya itu loncat jadi 300 juta, dan selain 300 juta itu masih ada pungutan yang lain, infak-infak misalnya tiang pancang atau samudra biru. Intinya menurut Mbak Leni jangan berhenti hanya di penodaan agama, tapi yang terkait dengan TPPU, penyalahgunaan dana dan segala macam itu juga harus dituntaskan. Harus diusut, karena itu kezoliman yang nyata yang kami rasakan. Ada perzoliman nyata, ada perbudakan yang disebut Mbak Leni. Klien Anda menghadapi berbagai tuduhan kasus-kasus pidana lainnya. Bagaimana menghadapinya? Sejauh ini yang ada, yang kita terima dari hasil penyidikan, belum ada itu laporan-laporan itu. Makanya kalau memang Mbak Leni menghadapi itu, silakan aja dibuktikan. Sedang diproses. Nah ya, silakan aja. Sepengetahuan saya sudah ada pelapornya sudah ada. Nggak ada. Jadi cuma kita nggak ada. Sekarang kan masih di penistaan agama, tapi proses itu sudah berjalan. TPPU kan sudah sering disebutkan juga ada sama di Tipidexus gitu. Makanya kalau memang apa namanya di luar dari kasus penistaan agama ini banyak persoalan, ya tinggal disampaikan aja ke Bareskrim kan. Nanti tinggal dilihat kadaluar saja. Apakah bukti-bukti itu cukup waktu atau itu sudah kadaluarsa? Belum daluarsa. Kalau memang itu terjadi harusnya pada saat itulah lakukan pelaporan. Nah, kenapa baru sekarang gitu loh? Sulit, karena memang ini juga momentum ya Pak. Saya juga teman-teman juga melihat ini memang momentum, karena memang negara ini juga sudah memprosesnya pada saat yang penting belum daluarsa kan. Kalau ada KUHP kan misalnya baru berapa bulan yang lalu kan belum daluarsa, masih bisa dilaporkan gitu. Ada berapa tahun masih? 2 tahun pun masih bisa. Masih jauh dari daluarsa. Masih jauh. Bang Halil, kalau Anda selain kasus penodaan agamanya, menurut Anda apakah memang sepakat kasus dugaan tindak pidana lainnya, TPPU dan sebagainya itu harus diselesaikan secara hukum? Iya, saya kira iya. Memang pintu masuknya jangan penodaan agama. Saya jadi ingat Gavatar ya. Gavatar itu 2 pasal utama yang dikenakan adalah 1 pasal makar, yang kedua penodaan agama. Makarnya nggak terbukti, tapi dikenakan pasal penodaan agama, aset dia udah terlanjur habis gitu kan, dan ya diambil alih secara di luar hukum, secara sewenang-wenang gitu. Itu pelajaran menurut kami gitu ya. 1. Yang lain yang juga penting untuk ditekankan adalah ya aparatur negara, aparat hukum itu kan sebenarnya posisinya adalah untuk menegakkan jaminan konstitusi. Undang-undang itu harus tegas gitu ya penerapannya. Pasal penodaan agama itu tidak tegas. Kalau yang lain TPPU, yang lain silakan aja. Jadi pintu masuknya, makanya kami sejak awal sudah memberikan tekanan bahwa negara mesti menjawab ini semua, karena publik juga bertanya-tanya. Tadi saya berharap Mbak Sylvia di sini mumpung ada Pak Habibur Rahman dari Komisi 3 DPR. Nggak ada masalah. Ya, Kita undang RDPU. Silakan undang kami. Ex dari nanti kita koordinasi NII KW 9 untuk kita RDPU sampaikan ini, nanti kita kawal ya, penegakan hukum. Iya, biar secara holistik kita kupas semuanya gitu. Oke, baik. Secara holistik itu juga yang kita inginkan ya. Penyelesaian secara holistik supaya tidak hanya menjadi asumsi, tuduhan setiap menjelang tahun politik. Mendingan diselesaikan saja sekalian semuanya ya. Terima kasih Pak Iksan, Mas Iksan, Mbak Leni, kemudian Pak Dodi, Bang Habib dan juga Bang Halil. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime News hari ini. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa pemirsa. Terima kasih Pak Dodi. Metro TV.
dipersembahkan oleh Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.